Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan nikmat terbesar yang telah kita miliki adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah bagi baginda alam Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, atbaut tabiinnya, sampai dengan umatnya, sampai dengan yaumul qiyamah. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Dewan Guru dan staf, yang terhormat keluarga besar SMPN 3 Cibadak, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada pagi hari yang cerah ini kita semuanya berjumpa lagi dalam acara Tausiah Duha. Pada pagi hari ini saya akan membawa tema tentang hal yang menyehatkan hati. Anak-anakku sekalian, ada sebuah cerita. Dahulu ada seorang pemuda yang gagah berani, pemuda yang gagah perkasa yang bernama Samson. Samson ini saking kuatnya diibaratkan mempunyai tubuh yang kekar, bertulang besi, berurat baja, bermuka asbes, dan lain sebagainya. Pada suatu saat, sebuah perusahaan penebangan hutan, penebangan pohon-pohon memerlukan seorang yang kuat untuk menebang pohon. Dan pada saat itu, Samson mendengar berita atau lowongan kerja dan dia mendaftar. Dia memberikan komitmen, memberikan alasan bahwa dia kuat bisa menebang 20 pohon dalam sehari. Dan setelah disetujui oleh direktur perusahaan tersebut, oleh pimpinan perusahaan tersebut, maka Samson diterima bekerja di sana. Dan ternyata benar. Samson ini sangat kuat. Sehari dia bisa menebang 20 pohon yang besar-besar. Pohon yang kalau pakai mesin sekarang mungkin memerlukan dengan beberapa orang. Tapi dengan kekuatan dia, dengan kehebatan, kekarnya badan dia bisa melaksanakan menebang pohon dengan sendirian tanpa bantuan orang lain. Sampai sehari bisa menebang 20 pohon yang besar. Sehari, 2 hari, 3 hari berjalan tetap bisa melaksanakan. Tapi di hari berikutnya ternyata Samson hanya bisa menebang 19 pohon. Dan seterusnya menurun. Hari berikutnya hanya bisa 18 pohon. Hari berikutnya hanya bisa 17 pohon. 15 pohon, 14 pohon, 13 pohon, 12 pohon, 11 pohon, 10 pohon. Dan terus menurun sampai dengan hanya 1 hari bisa menebang 1 pohon. Bahkan di hari berikutnya dia hanya bisa mengeluh karena dia sudah tidak bisa memotong atau menebang pohon lagi. Kemudian dia dengan rasa malu menghadapi pimpinan perusahaan kehutanan atau penebangan pohon tersebut. Dia berkata bahwa dia sudah tidak kuat lagi. Anak-anakku sekalian, masalahnya ternyata bukan pada kekuatan. Ternyata
Samson ini mempunyai kampak, masalahnya pada kampak yang belum atau tidak pernah diasah. Jadi bukan kekuatannya adalah ternyata tidak bisa kuat menebang pohonnya itu karena kampak yang dia gunakan, golok yang dia gunakan, senjata yang dia gunakan tidak pernah diasah. Nah, inilah ibarat kita sebagai seorang muslim punya hati yang tidak pernah diasah, maka hati ini tidak akan tajam, tidak akan sensitif terhadap masalah-masalah syar'iyah, terhadap masalah-masalah ibadah kepada Allah. Maka pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tips bagaimana hati kita menjadi sehat. Tipsnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Yang pertama adalah tahu. Tahu adalah berarti kita setiap hari harus mempunyai pengetahuan. Setiap hari kita harus mencari ilmu dari manapun, kapanpun, dan dari siapapun. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus mencari ilmu. Kita harus menambah ilmu setiap hari bertambah, Ibu. Wakun fustafid dan kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari harus bertambah ilmu. Nah, itulah pengaruh pertama terhadap hati kita supaya hati kita menjadi sehat. Mencari ilmu dari majelis ke majelis, dari majelis pesantren, dari majelis pengajian. Jangan seperti zaman sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang, anak-anak sekarang tidak mengenal lagi majelis asyarifiyah, masjid as-sakibiyah, majelis darul muta'alimin, darul mutakin, sudah tidak kenal lagi. Yang dia kenal adalah majelis-majelis Facebookiyah, majelis YouTubeiyah, majelis WA-iyah, majelis Instagramiyah. Nah, ini yang membahayakan kita. Kemudian yang kedua, selain tahu, agar hati kita sehat adalah tempo atau tempe. Tempe apa? Temperatur iman. Kita harus bisa menjaga temperatur iman kita dengan menjalankan perintah Allah. Sholat tahajud, sholat istikharah, puasa Senin Kemis, dan ibadah-ibadah lain yang sifatnya menjadikan temperatur iman kita semakin meninggi. Anak-anak sekalian, dengan sholat tahajud misalkan ya, sholat tahajud itu luar biasa. Kalau Anda keinginan menjadi orang yang mulia, maka sholat tahajud. Orang ingin menjadi orang kaya, sholat tahajud. Kalau Anda ingin menjadi orang terkenal, sholat tahajud. Ingin diangkat derajat, sholat tahajud. Ingin mempunyai rumah yang besar, sholat tahajud. Ingin mempunyai jabatan yang tinggi, sholat tahajud. Karena dengan sholat tahajud ini, segala keinginan kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contohnya. Bahkan dalam suatu keterangan, salah satu orang yang tidak akan dimakan oleh belatung jasadnya nanti setelah dikubur adalah orang yang suka tahajud. Anak-anak sekalian, saya tambahkan sedikit pada kesempatan ini, ada 5 kelompok orang yang pada saat dikuburkan jasadnya tetap utuh, tidak akan busuk, tidak akan buruk. Siapa saja itu? Yang pertama adalah orang yang suka tahajud, orang yang ahli tahajud, orang yang suka sholat malam. Jadi belatung, binatang bumi tidak akan memakan orang yang ahli tahajud. Yang kedua siapa? Orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka istiqomah membaca Al-Quran, walaupun satu hari satu ayat lah minimal, walau ayatan. Ya syukur-syukur kita bisa sehari bisa 1 juz. Syukur-syukur sehari kita bisa tamat ya. Tapi kalau tidak bisa minimal one day one lembar lah. 1 hari 1 lembar. One day one ayat. 1 hari 1 ayat. Kedua lah gitu lah. Anak-anak sekalian, insya Allah
kalau Anda ingin diterangkan di alam kubur, menjadi penerangan, maka sering baca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang tidak akan busuk jasadnya nanti di alam kubur adalah orang yang suka sedekah. Orang yang suka menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Anak-anak sekalian, orang yang sedekah itu banyak sekali. Dan mereka nanti di akhirat berebut masuk surga. Dikumpulkanlah oleh malaikat orang-orang yang suka sedekah. Dari mulai yang sedekahnya 1 juta, 900.000 dan sebagainya. Dipanggil oleh malaikat. Mana yang suka sedekah 1 juta? Maka orang-orang yang suka sedekah 1 juta itu berkumpul banyak sekali, ya. Nunggu berikutnya sudah habis yang sedekah 1 juta, yang 900.000. Banyak juga yang 900.000. Berikutnya yang turun 800.000. Turun lagi yang 700.000. Turun lagi yang 500.000. Dan yang kecilnya semakin terakhir. Yang 15.000 mungkin yang 15.000 ya golongan sedekahnya 15.000, 5.000, 2.000 mungkin paling buncit ya datangnya ke surga. Kalaupun dia mau ke depan misalkan nyerobot, nanti disikut. Kata yang 100.000, kamu mau kemana? Kamu kan sedekahnya cuma 500, aku aja yang 100.000 belum dipanggil-panggil, gimana ini kamu nyerobot? Akhirnya di ke belakang lagi. Maka kalau sedekah agak besar lah, jangan 2.000, 1.000 ya. Tapi yang ikhlas ya, jangan diomong-omong. Itulah salah satunya. Yang keempat ya. Yang keempat, orang yang tidak akan busuk jasadnya nanti di alam kubur adalah orang yang selalu mendawamkan wudhu. Orang yang selalu istiqomah suci. Orang yang tidak pernah batal wudhunya. Bersentuhan dengan wanita bukan muhrim langsung wudhu lagi. Keluar angin pret wudhu lagi. Cus wudhu lagi. Ngik wudhu lagi gitu ya. Kemudian kencing langsung wudhu lagi. Setiap harinya tidak pernah batal wudhu. Kemana-mana dia selalu membawa Al-Quran. Al-Quran dibawa untuk menjaga wudhunya. Karena la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Dia berwudu terus. Dan itulah nanti di akhirat yang akan di alam kubur yang tidak akan busuk jasadnya, tidak akan dimakan oleh rayap, tidak dimakan oleh belatung, ya, belatung. Dan yang kelima, yang tidak akan dimakan belatung, tidak akan dimakan rayap adalah istri yang ridho di poligami. Ini bagi istri-istri yang tidak bisa tahajud, yang tidak bisa sodako, yang tidak bisa baca Al-Quran jarang, wudhu prat-petrot. Ya itu kalau mau dimadu ya. Kalau mau, ada gak yang malu? Dan katanya jarang ada yang mau. Bahkan istri yang mau dimadu itu bisa masuk surga karena dia sudah tidak akan disiksa lagi di neraka karena sakitnya sudah di dunia sakit sekali. Maka dia bisa langsung ke surga. Mau nggak? Tapi kayaknya nggak mau ya. Tetap ketika ditanya ibu-ibu yang mau ke surga, silakan mau dimadu. Aku mendingan gak ke surga. Yang ibu-ibu yang mau jasadnya tetap utuh, silahkan dimadu. Aku mendingan busuk daripada dimadu, mungkin gitu ibu-ibu. Anak-anak sekalian, itulah diantaranya orang yang tidak akan busuk jasadnya nanti di alam kubur. Kemudian itu mengenai sholat tahajud ya tadi. Kemudian yang ketiga, agar hati kita sehat adalah makan telur toleransi, tenggang rasa, saling sayang menyayangi, peka terhadap orang lain. Jangan sebaliknya, jangan hasut, jangan iri. Ada orang beli motor, dia stroke, pindah rumahnya ke rumah sakit.
saking dia panas karena tetangganya beli motor. Kemudian sudah sampai ke rumah sakit, yang beli motornya, yang beli motor yang dia iri, orang yang dia iri ya, yang dia iri kepadanya itu datang ke rumah sakit nengok. Kenapa kamu stroke ya? Ya doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh, kata orang yang nengok itu. Saya doakan mudah-mudahan kamu cepat sembuh, cepat pulang lagi, tidak stroke lagi. Dan doakan saya juga ya. Saya juga minggu depan mau beli mobil. Yang sudah stroke langsung meninggal dunia, langsung meninggal pada waktu itu juga. Nah, itulah orang yang suka iri ya. Maka terhadap orang lain itu kita harus peka, jangan iri. Kalau orang lain mendapat nikmatnya, alhamdulillah. Kalau orang lain mendapat kesusahan, kita jangan senang, kita harus mengikuti atau merasa susah juga. Nah, maka itu hati kita insya Allah menjadi sehat. Yang keempat ada teri. Apa teri? Terima apapun pemberian dari Allah, terima apapun yang diberikan oleh Allah, qanaah lah, menerima apapun yang diberikan ya, oleh Allah. Wajah kita pas-pasan, gak usah dioperasi plastik sampai habis jutaan rupiah di apa, di operasi plastik. Ingin seperti orang Korea misalkan, setiap saat berubah wajahnya, dioperasi. Saudara dengan baskom, saudara dengan ember, janganlah. Nih saya ini asli, bukan operasi ya, kita terima aja, alhamdulillah. Irung pengeknya alhamdulillah terima ya. Nyecep seetik malah wajarnya. Yang penting mah di hadapan Allah kita tetap taat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat rupamu, tidak akan melihat hartamu, tidak akan melihat jabatanmu. Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat itu hatimu, amalmu. Nah, itulah anak-anakku sekalian, lah janganlah kita ingin tampil luarnya saja, tapi yang paling baik adalah inner beauty-nya, kecantikan dalam. Dan yang terakhir, 4 sehat sudah tadi ya, tahu, tempe, telur, teri. Dan yang keempat adalah susu. Susunlah agenda kita ke depan. Disusun sedemikian rupa bagaimana kita menghadapi alam yang lebih lama daripada alam dunia. Disusun dari sekarang agenda kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Allah juga dalam Al-Quran beberapa kali bersumpah dengan nama waktu. Dalam surat Al-Asri, wal asri, demi masa, demi waktu. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah sudah mengingatkan pentingnya waktu. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu tersebut agar digunakan sebaik-baiknya. 24 jam di kita sama dengan 24 jam di Arab, 24 jam di Eropa dengan 24 jam di Sukabumi sama. 24 jam di Singapura dengan 24 jam di Singaparna sama ya. 24 jam di Chicago dengan 24 jam di Cibogo sama. 24 di Prancis dengan 24 jam di Prancis Peranakan Cisat sama. Itu artinya apa? Bagaimana kita menggunakan waktu ya. Kalau kita bisa menggunakan waktu, memanage waktu dengan baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Itulah hati kita menjadi sehat. Bagaimana kita makan yang 5 tadi. Tahu, pengetahuan. Tempe, temperatur iman. Telur, toleransi. Adalah salah satu hikmah. Toleransi. Yang keempat, terima apa adanya. Qanaah. Dan yang kelima, susun agenda, rencanakan, di planning agenda kita. Dari kecil pengen jadi dokter, jangan masuk akuntansi. Kalau ingin jadi ekonom, masuklah akuntansi, jangan kedokteran dan sebagainya. Disusun dari sekarang. SMA kita mau kemana, disusun dari sekarang. Saya kalau di SMA ingin kerja nanti di otomotif, jangan masuk jurusan
sosial, harus jurusan otomotif, jangan jurusan pertanian. Wah, aku akan melanjutkan nih kuliah ke perguruan tinggi lagi, maka jurusannya ke SMA dan lain sebagainya. Itulah anak-anakku sekalian, apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat beraktivitas pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga ibu bapak kita tetap panjang umur, sehat, dimudahkan rezekinya yang halal. Guru-guru kita juga doakan panjang umur, yang sedang sakit cepat sembuh, yang ada masalah cepat kelar masalahnya, yang banyak hutangnya cepat terbayar hutangnya. Kita juga di rumah yang kuotanya habis berdoa lah, mudah-mudahan ibu bapak kita dimudahkan milik rezekinya oleh Allah SWT. Yang paling penting kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Demikian apa yang telah sampaikan, benarnya mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita, salahnya dari kebodohan saya pribadi mudah-mudahan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.